Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo di pengungsian lokasi banjir bandang Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dan Ahmad Hussein Lubis di SPBU Pasar Baru Penyambungan Mandailing Natal. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Budi terlebih dahulu. Budi, seperti apa situasi saat ini di posko pengungsian? Budi, silakan. Ya, Davi, Agung. Baik pemirsa, saya berada di lokasi batas kota di mana tempat terjadi banjir bandang di kawasan di daerah Padang Panjang, tepat di batas kota. Dan di belakang saya ini adalah tempat yang paling parah terdampak dari banjir bandang tersebut. Dan untuk saat ini petugas pencarian masih melakukan penyisiran di aliran Sungai Batang Anai. Sedangkan untuk petugas lainnya membersihkan jalan di sekitar lokasi kejadian tepat di Bodapura. Dan untuk saat ini di kawasan batas kota ini untuk jalan sudah bersih dan sudah bisa dilalui, namun masih tertutup untuk arus lintas umum. Hanya untuk kalangan petugas saja yang bisa melintas di kawasan ini, Davi. Baik, hingga saat ini apa prioritas yang dilakukan oleh petugas di sana? Baik, untuk saat ini petugas masih memprioritaskan mencari korban yang hilang yang diduga mencapai puluhan. Kemudian juga memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan. Dan di kawasan ini merupakan jalur penghubung yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Bukit Tinggi bahkan sampai ke Pekanbaru dan merupakan jalan negara. Dan untuk saat ini petugas sudah melakukan pengukuran dan ditargetkan dalam jangka waktu 2 minggu untuk sementara jalan yang putus akibat banjir bandang ini bisa tersambung lagi, namun untuk hanya bisa digunakan secara terbatas saja, tidak bisa untuk masih belum bisa maksimal karena petugas ini masih melakukan penghitungan dan pengukuran untuk jumlah jalan yang rusak akibat banjir ini, David. Baik, untuk distribusi logistik hingga saat ini seperti apa, Agung? Untuk distribusi logistik untuk saat ini sudah mulai lancar. Kemarin sempat terputus, namun untuk jalur menuju ke Padang Panjang sendiri, ini bisa melewati jalur tinjau laut, yaitu dari Padang, tinjau laut, ke Solo, baru bisa ke Padang Panjang. Namun untuk jalur utama yang di Lembah Anai ini masih belum bisa digunakan, karena masih banyak titik-titik longsor. Dan untuk mengevakuasi korban atau pasien darurat ini petugas terpaksa harus melakukan estafet melewati jalan kaki, melewati jalur yang dibuat sendiri tepatnya di atas rel kereta, Davi. Baik. Terima kasih, Agung. Pemirsa, dari Padang Panjang kita akan melihat bagaimana situasi terkini di SPBU Mandailing Natal bersama dengan rekan kami Ahmad Hussein Lubis. Bagaimana situasi saat ini di sana, Hussein? Ya, Davi, pemirsa, saat ini saya berada di SPBU Pasar Baru Penyambungan, salah satu SPBU yang berada di Mandailing Natal ini. Bisa saya gambarkan kondisi saat ini, antrian begitu padat, begitu ramai. Di mana ribuan pemilik kendaraan masih berkumpul hingga menjelang pukul 5 sore ini. Mereka antri sejak pagi tadi, ada yang bahkan bermalam di SPBU ini hanya demi mendapatkan BBM Pertalite. Bagian antrian paling belakang sudah merasa ragu akan mendapatkan jatah hari ini karena stok di SPBU tinggal sekitar 2 ton lagi. Sementara antrian ke ujung jalan sana mencapai 5 km lebih. Ini jalan lintas ini udah ditutupi para pengantri BBM. Beginilah kondisinya, sangat begitu ramai. Terhitung lagi berapa jumlah ini, berapa pengantri di SPBU ini. Bahkan mereka sambil berteriak-teriak meminta agar cepat kebagian BBM. Baik, Hussein, apa upaya yang dilakukan oleh petugas paling tidak untuk mengatur antrian di SPBU, Hussein?
Di sini tidak lagi petugas yang dikerahkan, justru polisi. Begitu banyak anggota polisi di sini, ada berjumlah sekitar 1 peleton lebih, 30 orang ini, dipimpin oleh Kapolres Mandailing Natal. Boleh ada yang motor. Artinya semua kekuatan ini polisi di Polres ini udah di sini semua, karena takut terjadi chaos. Kekhawatiran terjadi chaos mungkin saja terjadi karena sini para pengantri sudah begitu lelah ini. Menghabiskan waktu 1 hari tidak bekerja hanya untuk mengantri mendapatkan BBM. Husein, apakah antrian hanya terjadi di satu SPBU saja di sana atau ada antrian juga yang terjadi di SPBU lainnya? Informasi yang Anda dapatkan seperti apa? Tadi sekira pagi ini SPBU ada 4 buah di kota ini, 4 biji. Jadi 4-4-nya tadi pagi melayani. Cuman ini SPBU di Pasar Baru, dia mendapat pasokan paling lama dari Dumai, makanya dia buka agak siang, sekitar pukul 10 pagi. Inilah SPBU terakhir yang masih menjual BBM. Sementara 3 SPBU lain yang sejak pagi menjual BBM hanya dalam waktu 1 jam. SPBU yang memiliki kuota 8 ton habis diburu konsumen. Baik, Ya, informasi yang Anda dapatkan, Husein, dari pihak SPBU, kapan lagi pengiriman distribusi BBM akan sampai di sana? Inilah perbedaan antara depo Pertamina Sibolga dengan depo Pertamina Dumai yang biasa menyuplai SPBU di Mandailing Natal ini adalah depo Pertamina Sibolga. Hanya karena jalur transportasi yang masih terputus hingga kini, terpaksa SPBU Dumai, depo Pertamina Dumai yang diberikan kesempatan untuk menyalurkan BBM ke daerah ini. Karena depo Pertamina Dumai memiliki keterbatasan BBM, sehingga tidak setiap hari pasokan masuk ke Mandailing Natal. Pasokan masuk 2 hari sekali. Tapi baik, apakah ada alternatif lain di sana yang barangkali bisa diakses oleh warga untuk mendapatkan BBM? sepengetahuan kami, untuk alternatif tidak ada. Karena yang menjual ketengan atau yang biasa di tepi jalan saja tidak memiliki stok. Sama-sama kosong. Di SPBU pun kosong. Sementara di luar daerah ini seperti Sidimpuan, Tapanuli Selatan juga mengalami hal yang sama. Secara serempak, hampir semua SPBU di daerah terdampak banjir saat ini mengalami kosong stok. Tapi Baik. Warga masih mengantri di sana. Terima kasih Ahmad Hussein Lubis melaporkan langsung dari SPBU Mandailing Natal. Sebelumnya ada Agung Sulistyo melaporkan langsung dari posko di Padang Panjang. Selamat sore rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat ya, kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan Oke, pemulihan. Bapak. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Ya. Biar tidak terbuang atau Iya, merusak iya, yang lain. gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Ya, Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Prajurit TNI Angkatan Darat mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Rele Timur, Aceh. Kami segera kembali.